Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kemarin sudah diterangkan yaitu tentang siratal mustaqim, rambut yang dibagi 7, terus dia tajam dan lain sebagainya. Nah, terus kemarin bahwasanya ada orang yang berjalan itu seperti kilat yang menyambar, ada orang yang seperti berlari kuda, ada yang seperti burung menyambar, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti berjalan kaki melewati siratal mustaqim tadi, ada juga yang merangkak-rangkak kemarin, ada juga yang bergelantungan untuk melewati daripada siratal mustaqim sesuai dengan amalnya masing-masing. Yang kemarin bahwasanya siratal mustaqim itu yang 1000 tahun daki, ya, 1000 tahun datar, 1000 tahun menurun. Nah, itu begitu kemarin ya. Nanti cari pengalaman sendiri-sendiri di sana itu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Dan kemarin ada yaitu 70 pemberhentian. Nah, ya. 70 pos kemarin. Terserah nak berhenti di pos yang mana. Qala al-mu'allif rahimahullah. Sekarang waruwiyah dan diriwayatkan anan nasa sesungguhnya para manusia, ya termasuk kita semua ya, itu yang muruna pada lewat siapa para manusia besok alas sirati di atas siratul mustaqim, wa niranu dan adapun neraka itu tahta aqdamihim di bawah kaki mereka, jadi dikelilingi api bawahnya, wa fawqa ru'usihim dan di atasnya, wa an aimanihim dan dari sebelah kanannya, wa an sama'ilihim dan dari sebelah kirinya, wa min khalfihim dan dari belakangnya, wa qadamihim dan dari bagian depannya. Jadi kalau menurut riwayat ini ada Qur'annya gitu, dalilnya ya. Itu Qaulu ta'ala seperti dawahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika maqdiya summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jisiya. Itu Qur'annya ya. Nah, bukan tidak ada dalilnya Quran gitu ya. Nah, dari ayat ini wa inna minkum dan sesungguhnya dari kalian semua illa wariduha, pasti nanti memasuki neraka. Maksudnya memasuki itu ya yang iman gak iman tuh maksudnya ayat ini masuk, karena melewati siratal mustaqim itu nanti sesuai dengan ini, depan atasnya api neraka, kirinya api neraka, kanannya bawahnya, depan belakangnya api neraka. Ya cuman nanti insya Allah kalau orang-orang yang beriman taat kepada Allah ya tidak merasakan itu semua atas rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada apa warid atau melewati dikelilingi api tadi, ala rabbika atas takdir Tuhanmu, kehendak Tuhanmu itu makdiyah dikodokkan atau ditakdirkan. Nah, itu semuanya begitu, maksud peraturannya itu ya. Peraturannya oleh Allah tuh semuanya melewati api neraka. Tetapi di sini sumanunajji lalu menyelamatkan siapa Allah alladzina kepada orang-orang ittaqau yang pada bertakwa, siapa alladzina wis pokoknya wayahnya sholat mau sholat, wayahnya puasa mau Ramadan mau puasa, wayahnya ngaji mau ngaji, wayahnya zakat mau zakat, yang haram-haram ditinggalkan, ya termasuk orang yang bertakwa. Wa nadhara dan meninggalkan siapa Allah adz-dzalimina kepada orang-orang yang zalim, fiha di dalam api neraka, jisian dalam keadaan merkungkung ini ya bahasa Jawa. Berlutut, berlutut. Kok ingkung loh, kok ingkung. Dengkulnya
apa itu ya, ditali. Nah, jadi kalau menurut ayat ini, nah ya, tafsiran daripada ayat Al-Quran ini, menurut riwayat dari baginda Nabi bahwa semua manusia nanti melewati Shirathul Mustaqim itu dikepung api neraka, dari bawahnya, dari atasnya, dari bagian kanannya, bagian kirinya, bagian belakangnya, bagian depannya, sesuai dengan ayatnya Allah dalam Al-Quran, sesuai dengan firman-Nya Allah, wa inna minkum illa wariduha. Pak Ustadz ya ke situ, ya saya ya ke situ sama wae. Ya cuman mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah, berharap sumanu najilladina taqau, itu berharap bahwa Allah nanti menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ya mudah-mudahan seberapapun kelasnya kita, ya kan, termasuk orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Wanaru, dan adapun api neraka itu tak malu memakan fi ajsamihim, di dalam jasad-jasad mereka, wa juludihim, dan kulit-kulit mereka, wa luhumihim, dan daging-daging mereka, hatta yajuzu, sehingga melewati siapa manusia kepada Shirathul Mustaqim, kal fahmi, seperti arang suwadan yang hitam. Jadi nanti siapapun itu masuk situ tuh seperti arang yang hitam, karena ya macam dipanggang, wong kiri kanan atas bawah depan belakang api neraka. Gek kita melewati Shirathul Mustaqim yang sedemikian rumitnya tadi diterangkan kemarin, ya kan. Itu ya, mudah-mudahan kita nanti yo karo merem kan, tekan. Kalau mu'alif rahimahullah. Mudah-mudahan kita termasuk sumanu, ayatnya Allah tadi, firmannya Allah, sumanu najil ladinat tako. Ya, kita begini-begini ini, ya kan, direwangi, ya kan, becek-becekan, hujan-hujanan, atau duduk-duduk seperti ini, ya berharap sumanu najil ladinat tako, berharap Allah menyelamatkan kita semua, yaitu dengan peristiwa-peristiwa yang seperti itu diterangkan kemarin. Jadi semuanya itu seperti arang, manusia itu lewati situ seperti arang yang hitam karena dikelilingi api neraka tadi. Ilaman, kecuali orang-orang naja yang selamat minha, dari api neraka. Itu mudah-mudahan kita termasuk ilaman naja minha, kecuali orang-orang yang selamat dari api neraka. Direwangi Mbah. Mudah-mudahan nanti ada keterangannya ya. Mudah-mudahan nanti ada keterangannya ya. Wa minhum, dan itu sebagian dari para manusia, man, ada golongan orang-orang, ya juzu, yang melewati kepada Shirathul Mustaqim, la yakhsha, tidak takut syai'an sedikit pun, min ahwaliha, dari susah payahnya api neraka, walayanaluhu, dan tidak mengenai kepada man atau seseorang tadi apa syai'un, sesuatu, minan nironiha, dari apinya neraka yang di Shirathul Mustaqim, hatta idza jawazaha, sehingga ketika melewati siapa mereka kepada Shirathul Mustaqim yang dikelilingi api tadi, yaqulu, berkata siapa mereka, aina, itu di mana, apa, Shirathul Mustaqim. Jadi besok tuh ada juga model orang tuh yang gaya, maksudnya gaya tuh ya memang begitu gitu. Artinya mungkin kebetulan di dunia tuh amalnya baik, hidupnya diridhoi oleh Allah Ta'ala, ibadahnya diridhoi oleh Allah, nurut patuh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka di sini menurut Nabi dikisahkan itu bahwa ada besok itu golongan yang tidak takut sama sekali, santai wae dia. Nah, itu ya kan, oleh apa, api ya makhluknya Allah, aku ya makhluknya Allah, apa kopi api, nah, santai wae dia. Jadi layak syai'an min ahwaliha, dia tidak takut sama sekali. Apalah api kau tuh, mungkin ilmunya di dunia masih itu yang di surat apa Ibrahim, kuliah narukuni bardawa salama, itu masih dibawa ilmunya ya kan. Kayak api, sudah padam apa, dingin, nah gitu ya.
Akhirnya tidak tersentuh daripada sedikit pun dari api neraka. Bahkan hatta ida jawaza yaqulu aina sirat. Sehingga kemelinti, gumede, sudah maksudnya tuh saking bahagianya itu. Saking beruntungnya dia sudah melewati siratal mustaqim tuh nggak terasa bahwa dia sudah melewati siratal mustaqim. Sehingga dia bertanya, mana katanya ada siratal mustaqim? Oh nggak ada gini kok. Nah itu ya sombong dia karena sudah selamat sampai ke surga, tidak tahu bahwa sudah melewati siratal mustaqim. Nah, itu jadi walaupun kita di dunia belum bisa sombong, mudah-mudahan di akhirat bisa sombong gitu. Jadi lebih selamat kalau kita bisa sombong besok di akhirat gitu. Shalal mu'arif rahimahullah, mana katanya ada siratal mustaqim? Enggak ada gini kok. Nah, saking mungkin beliau adalah kekasihnya Allah, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya mudah-mudahan kita yang kita kerjawi seperti ini ya karena persiapan di saat-saat yang diterangkan oleh Allah dan Rasulnya ini, sehingga kita nanti nggak tahu mana siratal mustaqim, bisa gaya tadi kan, mana siratal mustaqim, naik pajero lah bahasa kita kan. Fayuqalu, maka dikatakan lahu kepada orang yang seperti itu, qad jistahu. Fayuqalu, maka dikatakan, dijawab, ada yang jawab itu lahu kepada orang tersebut, qad jistahu, hei kamu tuh sudah lewat siratal mustaqim. Ah mosok iyo. Nah, sombong pula dia tuh, padahal memang sudah lewat siratal mustaqim. Min ghairi masaqatin, dengan tanpa susah payah. Disebabkan apa? Disebabkan birahmatillahi ta'ala, sebab rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya ada besok, mudah-mudahan termasuk kita semua, amin Allahumma amin. Wa qad jaa, dan sudah ada diterangkan fil khabari, di dalam hadis, anahu, sesungguhnya keadaan itu idza kana, ketika terjadi apa yaumul kiamati, hari kiamat, taji'u, maka tuji'u, maka didatangkan siapa umatun, rombongan umat, faidan, maka ketika didatangkan umat tadi, soidat, maka menaiki siapa umat tadi, ala siroti, kepada siratal mustaqim. Iltafat, iltafat, apa artinya? Rusak. Ilaihim, kepada mereka, ala alaisa, ala siroti, iltafat ilaihim alaihis salam, maka menemui ilaihim, menemui ilaihim, kepada mereka siapa baginda Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini di hadis yang pertama ini dikisahkan bahwa kata Nabi itu besok ada suatu golongan itu mau melewati siratal mustaqim, terus didatangi baginda Nabi. Apa? Oh noleh. Oh, rombongan tadi menoleh kepada baginda Nabi gitu loh. Oh Nabi noleh kepada beliau gitu. Menemuinya lah gitu loh, gampangnya gitu. Fayaqulu, maka bersabda siapa Nabi, man itu siapa, angkum, adapun kalian semua. Nah, jadi besok suatu saat itu ada salah satu kisah bahwa ada sekelompok umatnya Nabi ketika naik siratal mustaqim itu ditemui Nabi, noleh kepada Nabi, ditanyai, kalian tuh siapa? Fayaqulu, maka berkata siapa Nabi, man itu siapa, angkum, adapun kalian semua. Fayaquluna, maka berkata siapa umat tadi, nahnu, adapun kami itu umatika, umatmu. Loh kok lali si Nabi, kami ini umatmu. Mungkin macam kita ini tidak ketemu ya kan. Jadi Nabi itu tidak plego dengan kita. Padahal direwangi hujan-hujan ya kan. Direwangi ngantuk-ngantuk, tidur-tidur datang ke sini. Kami ini umatmu Nabi. Oh umatku toh. Iya. Fayaqulu, maka berkata siapa Nabi, hal kuntum, apakah ada siapa kalian semua itu ala syariati, mengikuti syariatku? Kamu kok ngaku umatku? Apa kamu melaksanakan sholat? Ala syariati nabiikum, mengikuti syariatnya nabimu. Kamu kok ngaku umatku? Apa kamu mau sholat 5 waktu? Apa kamu mau jamaah ke masjid? Apa kamu mau puasa Ramadan? Apa kamu mau zakat dan lain sebagainya? Wahal salaktum, dan apakah
mengerjakan, menempuh siapa kalian simatorikihi kepada jalannya Nabi atau Rasul. Fa'in ajabu, maka jika menjawab siapa umat bina'am dengan kata iya, jazu, maka melewati siapa umat tadi as-sirata kepada sirotol mustaqim. Wa illa, jika dia tidak menjawab tidak, waqa'u, maka akan waqi'u, maka akan dijatuhkan siapa umat tadi finari, kepada api neraka. Jadi di hadis Nabi ini, Nabi itu bilang bahwa besok itu ada sekelompok umat yang nanti kalau ketemu Nabi ketika melewati Shiratal Mustaqim itu ditanyai, kamu siapa? Aku umatmu Nabi. Apa betul? Iya. Apa kamu melaksanakan syariatku? Kamu melaksanakan sholat yang diperintahkan oleh Allah seperti yang aku ajarkan, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat dan lain sebagainya. Kalau rombongan itu jawab iya, maka dia nanti akan selamat sampai ke surga. Tapi kalau dia enggak Nabi, aku ya enggak sholat, puasa ya kadang kolo, ya blas malah bongo kan itu. Zakat apa lagi? Ya maka mereka dijatuhkan kepada api neraka. Ngapusi seorang Pak, enggak bisa. Kalau di sana enggak bisa ngapus-ngapusi lagi ya. Aku enggak sholat tapi ngomong sholat besok enggak bisa. Nanti layarnya ada. Mana kamu ngato sholat? Enggak pernah gitu, malah nyolong sawit gitu Kak umpomo ya kan. Malah SMS-an karo rondo gitu Kak umpomo ya kan itu. Nah, itu seperti itu. Jadi seperti itu nanti kisahnya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Fayaqulu nanu umati fayaqulu hal kuntum ala syariati. Sumatati, lalu didatangkan siapa ukhra, umat yang lain atau kelompok yang lain. Sumatati fayaqulu, maka lalu berkata siapa Nabi alaihi salatu wasallam, hal kuntum, apakah ada siapa kalian semua itu ala syariati nabiikum, atas syariatnya Nabi kalian semua? Apakah kamu melaksanakan syariatnya Nabi? Wal salaktum, sudah ini ya. Oh iya, hal kuntum, apakah ada siapa kalian semua ala syariati nabiikum, atas syariatnya nabimu? Maksudnya melaksanakan syariatnya, melaksanakan sholat, puasa dan lain sebagainya. Wal salaktum, dan apakah menempuh siapa kalian semua tariqahu, kepada jalannya Nabi? Fa'in ajabu, maka jika menjawab siapa umat bina'am dengan kata iya, iya Nabi, saya sholat, saya puasa dan lain sebagainya, jazu, maka melewati siapa mereka as-sirata, kepada sirotol mustaqim. Wa illa, jika mereka tidak menjawab tidak, Nabi saya enggak sholat, enggak puasa, enggak zakat, enggak jamaah, enggak ngaji dan lain sebagainya, yauqi'u, maka dijatuhkan, dilemparkan finnari, di dalam api neraka. Wabada dukhuli, dan setelah masuk finnari, di api neraka, yahtajuna, maka pada membutuhkan siapa umat yang masuk api neraka ila syafaatin Nabi alaihi salatu wassalam, kepada syafaatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi besok di akhirat itu syafaat itu begini, ini umatnya Nabi dihisab yang harusnya ada salah, nah, terus karena syafaatnya Nabi, salahnya tidak dianggap, langsung masuk surga. Golongan pertama dulu ya, dihisab memang betul-betul enggak banyak baiknya, langsung masuk surga. Yang kedua, ada salah, ada keliru, tapi karena mendapatkan syafaatnya Nabi, langsung masuk surga. Yang ketiga, dia ada dosa-dosa yang banyak, tapi karena syafaatnya Nabi, yang harusnya ke neraka sehari atau 2 hari, akhirnya karena syafaatnya Nabi nggak jadi ke neraka, langsung masuk surga. Ya ada yang seperti ini tadi, entah macam mana tidak bisa dimaafkan kesalahannya, tetap dimasukkan neraka, maka butuh syafaatnya Nabi, entah sehari 2 hari. Yang kemarin ijma ulama cuma 7 hari ya, orang Islam di neraka itu ijma ulama itu cuma 7 hari, per hari kali 1000 gitu ya. Wa fil khabari, dan di dalam hadis yang lain, yakti akan didatangkan siapa kaumun, suatu kaum, yakufuna, yang pada berhenti ala siroti, di depannya siratul mustaqim. Wa yakuluna, dan pada berkata siapa kaum, man itu siapa,
yunajina yang menyelamatkan siapa manna kepada kami minan nari dari api neraka. Wala yatajasaruna dan tidak berani melewati siapa mereka ala mururi atas lewat alaihi kepada sirotol mustaqim. Di hadis yang lain besok tuh ada golongan yang mereka itu nggak berani lewat sirotol mustaqim. Ayo maju-maju, wah mau nggak berani, maju nggak berani, pecut nggak berani juga. Wah, akhirnya diem di situ. Ya dipecut-pecut enggak mau, tahan nangis fayabeku, maka tahan menangis siapa mereka karena takut untuk melewati sirotol mustaqim. Karena saking enggak maunya tadi sampai dipecut-pecut ya enggak mau, sampai nangis-nangis. Fayati maka datang siapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam. Fayaqulu maka berkata siapa malaikat Jibril lahum kepada mereka yang nangis-nangis tadi, tidak berani lewat sirotol mustaqim tadi. Ma itu apa manaa yang mencegah atau menahankum kepada kalian semua ang tak baru jika melewati siapa kalian semua as-sirata kepada sirotol mustaqim. Loh, kalian kenapa? Ini wayahnya lewat sirotol mustaqim kok enggak mau? Apa yang menjadikanmu tertahan? Yang menjadikanmu enggak mau? Fayaquluna maka berkata siapa kaum tadi, nakhofu takut siapa kami minan nari dari api neraka. Bil Jibril kami takut tengok tuh mulat-mulat api neraka. Macam mana kami nak lewat? Depannya api, atasnya api, belakangnya api, kirinya api, kanannya api, bawahnya api. Takut Jibril pada nangis. Fayaqulu maka lalu berkata siapa Jibril, malaikat Jibril, kuntum adapun kalian semua fid dunya di dalam dunia ini ida istakbaltum ketika berhadapan siapa kalian semua bahron kepada lautan amikon yang dalam kaifa bagaimana kuntum ada kalian semua ada itu tak baru pada lewat. Lah terus kamu kalau di dunia kalau mau menyeberang lautan pakai apa? Fayaquluna maka pada berkata siapa kaum tadi bisa finati kami ya naik apa? Jibril naik sampan, naik perahu, naik kapal. Ya kalau di darat ya naik mobil, Pajero, Sigra, Avanza, Innova dan lain sebagainya. Fayati maka lalu datang siapa Jibril, malaikat Jibril alaihissalam bil masajidi dengan mendatangkan masjid-masjid. Allati yaitu masjid-masjid kanu yang ada siapa mereka, ada itu yusalluna yang pada sholat fiha di dalam masjid tersebut. Kahayatis safari seperti kira-kiranya naikan atau sampan atau perahu atau kapal tadi. Fayajlisuna alaiha maka pada duduk siapa kaum alaiha kepada sampan tadi. Ini yang ditanyakan Pak Janis kemarin. Ada ya besok itu ya mungkin rombongan Pak Janis inilah yang manjo-manjo ini ya kan. Datang ke masjid tidak mau berjalan, datang ngaji tidak mau berjalan, naik motor, naik mobil, naik sepeda ya kan. Jadi disuruh naik lewat sirotol mustaqim itu manjo dia. Sana lewat Anda mau Bril, lewat nggak mau, dipocet-pocet, tetap nggak mau Bril. Loh lah kamu maksudnya apa? Aku kemana-mana itu naik kendaraan, nah gitu ya. Ke masjid ya naik mobil, ngaji naik mobil, nanti nyebrang lautan naik kapal, nyebrang di udara naik kapal terbang. Oh kata Jibril. Oke. Nah kan gitu. Akhirnya apa kata Jibril? Nah ini nih masjidmu ketika di dunia. Nah, untuk naikan, untuk kendaraan. Nah, itu yang biasa ke masjid berjamaah. Jadi yang semangat Pak Topik ya. Pokok ketika ke masjid itu berharap begitu. Ya Allah, kendaraan ya Allah, kendaraan. Nah itu. Jadi besok kalau dipecut ngeyel Pak Topik ya. Enggak mau Kat, aku biasanya ke masjid. Nah itu yang biasa ke masjid tapi Pak Topik ya. Ini ceritakan yang biasa ke masjid. Yang tidak biasa ke masjid belum diceritakan ini. Nah, ya itu. Wallahualam alif rahimahullah. Ya kura-kura jadilah Pak ada kendaraannya. Ya kalau sekarang ya naik sepeda kan gitu, jadilah kan itu. Ada naikannya.
Ya intinya ini yang biasa apa berjamaah di masjid, tak berjamaah ngaji, tak sholat, tak pengajian, ya kan? Nah itu nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala lewati malaikat Jibril didatangkanlah kendaraan yang diibaratkan di bahasa saat itu yaitu kapal. Ya, cuman besok ya enggak kapal gitu, ya entah apa bentuknya ya. Itu. Yang akhirnya apa? Faya jelisuna maka pada duduk siapa mereka alaiha di atas kendaraan tadi yang dibentukkan bahasanya itu kapal wayak biru wayu abiruna dan pada melewati asyiroto kepada sirotol mustaqim fayuqalu maka dikatakan lahum kepada mereka hadhihi adapun inilah kendaraan itu masajidakum masjid-masjid kalian semua ndak pun masjid ya musola masuk Pak Sekdes ya kopeh di sini masjid. Nah, aku musola ya Pak, ke protes pula termasuk ya musola atau pokoknya tempat berjamaah lah ya. Itu alati solaitum, alati yaitu tempat solaitum yang sholat kalian semua fiha di dalam masjid tersebut yang sholatnya tadi jamaatan dalam keadaan berjamaah. Jadi ini untuk penyemangat Pak Topik ya. Jadi kalau nak ke masjid ingat ini, wayah duhur ingat ini, wayah asar ingat ini, wayah subuh ingat ini, wayah maghrib isya ingat wah ke masjid jamaah. Nanti supaya kita nak melewati siratul mustaqim, kalau takut tadi, nah maka disediakan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tempat-tempat kita yang untuk berkumpul di dalam kebaikan, khususnya di sini yaitu masjid. Wa fil khabari annallaha ta'ala yuhasibu abdan fatarjiu sayiatihi ala hasanatihi wallahu alam bisawab alhamdulillahirabbil alamin. Tadi yang kalau yang